Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribagus Indragala, biasa dipanggil Bagus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar, kelas IKOM B semester 6. Di sini saya akan memaparkan presentasi terkait dengan akademik. Mahasiswa dan organisasi merupakan kedua hal yang tidak dapat terpisahkan, sehingga timbul istilah mahasiswa pura-pura alias kuliah rapat. Itulah sebutan bagi mereka, para mahasiswa yang aktif di beberapa kegiatan kampus. Bahkan tidak jarang dari mereka rela pulang larut malam dari kampus setiap harinya demi menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Kehidupan berorganisasi di kampus nyatanya memiliki begitu banyak pandangan dan sorotan. Ada yang memandang bahwa dengan mengikuti kegiatan organisasi hanya akan menghambat nilai akademik. Namun tidak sedikit juga yang menganggap bahwa dengan bergabung dalam organisasi akan memberikan banyak sekali manfaat bagi dirinya. Salah satunya dengan menjadi mahasiswa yang eksis, yang terkenal di kampus. Sebagai seorang mahasiswa, berprestasi di bidang akademik sudah menjadi sebuah kewajiban. Ingat, tugas kita sebagai seorang mahasiswa adalah belajar. Tapi, apa ia cukup dengan belajar saja? Selain datang ke kampus untuk menimba ilmu, alangkah baiknya kalau seorang mahasiswa juga menyeimbangkan kehidupannya sebagai mahasiswa dengan mengikuti berbagai kegiatan di bidang non-akademik. Salah satunya dengan aktif di beberapa organisasi kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, Jurusan, dan unit kegiatan mahasiswa, atau bergabung dalam kepanitiaan sebuah acara di kampus. Bergabung dalam organisasi kampus atau kepanitiaan acara kampus ternyata memberikan banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa bukti kalau bergabung dalam organisasi kampus atau kepanitiaan acara kampus itu bukan semata-mata cuma jadi mahasiswa eksis, tapi juga ada manfaatnya. Di antaranya adalah yang pertama, melatih leadership. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di organisasi atau bergabung dalam kepanitiaan sebuah acara kampus umumnya akan lebih banyak terlatih dalam mengutarakan pendapatnya di depan orang lain, lebih memiliki inisiatif, serta dapat mengarahkan dan menggerakkan teman-teman mahasiswa lainnya sesama anggota organisasi atau kepanitiaan. Kedua, menyalurkan hobi dan minat. Organisasi-organisasi kampus merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswanya untuk menyalurkan hobi dan minat terpendam kita. Yang ketiga adalah social networking atau memperluas jaringan sosial. Bergabung dalam organisasi kampus atau menjadi panitia dalam sebuah acara kampus akan memperkenalkan kita pada teman-teman baru. Kita akan berkenalan dengan teman-teman dari jurusan, teman-teman seangkatan, dengan senior, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang keempat, belajar manajemen waktu. Dengan mengikuti organisasi atau kepanitiaan acara kampus, waktu yang biasanya kita gunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas otomatis akan berkurang. Nah, agar kegiatan akademik dan non-akademik kita berjalan lancar, maka manajemen waktu yang baik haruslah kita lakukan. Kemudian pengalaman sebagai mahasiswa yang berorganisasi bisa menjadi bekal kita ketika akan bersaing pada dunia kerja dan dapat menjadi nilai plus jika dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya aktif dalam aktivitas perkuliahan saja. Prestasi mahasiswa bukan saja ditunjang dengan prestasi akademik semata. Faktor pengalaman mahasiswa dalam organisasi kampus juga sebagai salah satu faktor penting untuk menunjang suksesnya mahasiswa kelak setelah selesai kuliah. Harapan mahasiswa pada umumnya adalah bisa kuliah dan mencapai prestasi akademis yang memuaskan. Di lain hal juga harus bisa mendapatkan pengalaman lebih dan mengasah keterampilan yang dimilikinya untuk kebutuhan di masa mendatang dengan berorganisasi. Akan tetapi tidak selamanya mahasiswa akan bisa meraih apa yang diharapkan dengan mudah. Berikut tipe mahasiswa yang nantinya dihadapkan pada kejadian seperti di atas. Yang pertama, mahasiswa yang sukses akademis dan gagal dalam berorganisasi.
Mahasiswa tipe ini biasanya mengalami kesulitan dalam manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Mereka beranggapan di mana waktu kuliah dalam kaitannya dengan tugas kuliah banyak yang tersita karena kesibukan organisasi. Mahasiswa tipe ini biasanya dikenal sebutan deadlineer, yaitu mahasiswa dalam pengerjaan tugas kuliahnya sering dilakukan dalam keadaan kepepet atau satu hari sebelum batas pengumpulan tugas. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk fokus kuliah saja dan meninggalkan organisasi. Kedua, mahasiswa sukses organisasi dan kuliah lulus tidak tepat waktu. Mahasiswa tipe ini juga mengalami kendala dalam manajemen waktu, akan tetapi mahasiswa yang satu ini biasanya terlebih dahulu menentukan komitmennya untuk berorganisasi. Mereka beranggapan tanggung jawab organisasi yang diembannya harus diselesaikan, sehingga mahasiswa yang termasuk dalam tipe ini tidak jarang merelakan waktu kuliahnya demi organisasi. Ketiga, mahasiswa sukses organisasi dan lulus kuliah tepat waktu dengan nilai yang terbilang memuaskan. Mahasiswa tipe ini memiliki kelebihan dalam urusan manajemen waktunya. Pandai memanfaatkan kesempatan di sela-sela waktu antara kuliah dan organisasi, mampu menjalankan keduanya tanpa merasa terganggu pada organisasi atau kuliah. Mahasiswa tipe ini sering dijadikan panutan oleh mahasiswa lainnya, baik itu teman organisasi maupun kuliah, sebab kemampuannya yang terbilang istimewa. Dari ketiga tipe mahasiswa di atas sebenarnya tidak ada yang salah. Pada intinya mereka berawal dari tujuan yang sama, dan apa yang mereka dapatkan kenyataannya berbeda. Mereka tetap mahasiswa dan keadaan mereka belum berorganisasi pun tetap dihargai. Pada intinya mereka pemuda yang ingin meraih jalan kesuksesan. Tujuan yang sama bisa diperoleh meskipun jalannya berbeda. Ada satu pesan, yaitu universitas akan membuat Anda belajar banyak hal. Meskipun Anda jarang masuk kelas, setiap hari belajarlah sesuatu hal berharga. Baik itu di mata kuliah Anda, di organisasi Anda, maupun di tempat tongkrongan Anda. Mahasiswa adalah seorang pelajar. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.